Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nailiatul Syafa'ah, biasa dipanggil Naili. Saya dari Jepara dan dengan NIM 21101011245 dari Prodi Manajemen Universitas Wahid Hasim Semarang dengan konsentrasi pemasaran. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dan konteks ekonomi kreatif. Yang pertama yaitu 5 unsur penting konsep kreativitas. Yang pertama ada originalitas, berimajinasi, inspirasi, dan kecerdikan dan penemuan. Originalitas sendiri yaitu sifat sesuatu yang unik, asli, dan belum pernah ada sebelumnya, melibatkan kemampuan berpikir di luar batas yang sudah ada dan menciptakan sesuatu yang baru dan segar. Lalu berimajinasi yaitu memikirkan atau memvisualisasikan suatu keadaan yang baru dan unik sehingga dapat mendorong seseorang untuk mewujudkannya. Jadi berimajinasi itu seperti membayangkan tentang hal tersebut sehingga ingin mewujudkannya seperti itu. Lalu untuk inspirasi yaitu rangsangan untuk menciptakan ide-ide baru dapat datang dari mana saja, dan untuk berimajinasi membantu memotivasi menghasilkan karya. Jadi inspirasi itu dapat membantu menghasilkan karya. Inspirasi itu rangsangan dari luar ya, rangsangan yang untuk menciptakan ide-ide baru seperti itu. Lalu selanjutnya ada kecerdikan, kemampuan untuk memahami situasi dengan mempertimbangkan resiko lalu mencari pemecahannya. Jadi jika seseorang itu cerdik, itu dia mampu memahami situasi nih, menganalisis, lalu kemudian mempertimbangkan resiko-resiko yang ada sehingga akhirnya dapat mendapatkan solusinya seperti itu. Lalu kemudian ada penemuan. Penemuan adalah sesuatu yang ditemukan, yang baru atau yang sebelumnya tidak diketahui atau dipahami, menghasilkan pemahaman mendalam, inovasi atau solusi masalah tertentu. Jadi penemuan ini sama aja kayak inovasi atau solusi untuk masalah tertentu. Jadi bisa jadi sebuah jawaban seperti itu. Jadi dari kelimanya juga saling berhubungan ya, dari originalitas sendiri, berimajinasi dan inspirasi sendiri, kecerdikan juga, penemuan juga, itu saling berhubungan, saling mempengaruhi seperti itu. Contohnya kayak berimajinasi nih, kita udah berimajinasi tapi kayak ada yang kurang gitu. Akhirnya kita carilah itu apa yang kurang, dan kemudian ketemulah inspirasi ini sehingga yang kurang itu kita tutupi dan mendapatkan solusi seperti itu. Lalu selanjutnya ada kapan ide bisa muncul. Kalau saya sendiri, ide itu bisa muncul dari mana saja, tergantung otak kita meresponnya ya. Ide bisa muncul kapan saja dan di mana saja. Namun terkadang setelah mendapatkan ide, kita akan melupakannya. Sering banget sih buat para pelupa itu, kalau udah dapat ide terus kayak nggak langsung ditulis atau direalisasikan, itu pasti akan lupa. Dan itu sayang banget. Jadi sebaiknya kita mencatat idenya, lalu kita bisa merealisasikannya. Lalu kadang ketika kita bersantai, merenung atau bermeditasi, sesuatu yang membuat kita rileks itu, kita bisa mendapatkan ide. Terus waktu kita berdiskusi bersama atau ketika sedang fokus memecahkan suatu masalah itu, kita pasti mikir ini biar terpecahkan gimana ya, pakai ini, gak cocok pakai ini. Jadi ide-ide itu nanti bisa kita pakai di masalah yang lain juga. Lalu selanjutnya ada inspirasi dari suatu karya atau fenomena yang kita amati. Itu banyak banget para contohnya ini, para pelaku bisnis yang akhirnya dari satu pelopor ini itu dia menggunakan idol K-pop sebagai salah satu strategi pemasarannya. Lalu kemudian ada brand lain yang akhirnya bener juga, ini kita lagi booming-boomingnya K-pop, bisa lah kita ikut pakai salah satu idol K-pop kita, atau bisa bikin stiker atau ya photocard atau yang lain sebagainya, itu bisa dong. Atau bahkan kita bisa mengundang mereka untuk suatu acara, untuk VIP, untuk pembeli atau pelanggan yang bisa membeli sekian barang gitu, atau sekian pak barang gitu. Oke, selanjutnya ada excitement agar ide bisa terus digali dan diwujudkan. Nah, yang pertama kita ada 6 excitement. Yang pertama itu memupuk rasa ingin tahu sehingga dapat membuat kita tetap terhubung dengan sumber inspirasi. Jadi kita tuh harus banyak kepo biar sumber inspirasi kita nggak terputus, jadi wawasannya tambah banyak seperti itu. Lalu ada terbuka terhadap kritik orang. Jadi kadang kita juga nggak bisa menilai diri kita sendiri ya, kita butuh orang lain untuk terkadang menilai kita. Nah, untuk itu kita juga ketika dikritik kita tidak boleh marah atau ngambek ya. Jadi kita bisa menerima kritik itu, bisa introspeksi diri dan mengambil baiknya saja. Lalu yang ketiga ada menetapkan rutinitas dan tujuan yang jelas. Jadi rutinitas dan tujuan yang jelas itu membantu kita untuk tetap fokus. Jadi bisa memikirkan cara apa saja yang bisa digunakan untuk mewujudkan ide kita ya. Lalu yang keempat ada berkolaborasi dan bekerja sama dengan orang lain sehingga mendapatkan ide dari pendapat orang lain. Jadi tiap orang itu punya wawasan yang berbeda. Gak ada salahnya kita untuk mendengarkan pendapat orang lain. Lalu kita juga bisa bertukar pikiran dengan mereka tentang isu-isu seputar ekonomi. Lalu terkadang kita juga memiliki wawasan yang terbatas. Contohnya mungkin jika berbeda jurusan, kita juga memiliki wawasan yang berbeda juga. Lalu selanjutnya yaitu beristirahat dengan cukup dan menghindari stres.
untuk beristirahat dan cukup untuk menghindari stres itu juga sama halnya seperti rutinitas pagi. Jadi biar kita lebih fokus untuk mewujudkan ide kita tadi, kita itu juga harus tetap istirahat. Siapa tahu waktu kita istirahat kita bisa dapat inspirasi. Lalu yang selanjutnya yaitu membangun semangat dan belajar dari kesalahan yang lalu sehingga tidak mudah menyerah. Nah ini tuh banyak banget yang mungkin lebih melakukan ini ya, karena banyak banget yang patah semangat dan akhirnya nggak mau ngelanjutin ide dia, padahal idenya bagus banget. Jadi ya mungkin kita perlu motivasi, kita harus mencari motivasi itu, dan kita bisa mencari inspirasi. Jadi dengan tambahnya inspirasi kita juga bisa termotivasi kan, dari karya orang lain atau dari usaha orang lain, cara mereka mewujudkan ide mereka itu pasti inspiratif banget. Oke, selanjutnya ada kreativitas. Mana yang kalian minati? Untuk saya ada dua kreativitas yang saya minati. Yang pertama yaitu artistik dan yang kedua yaitu ekonomi. Artistik itu seperti saya suka mengamati mural dari tembok yang dulunya sangat kumuh, sangat kotor, bisa dirubah dengan tembok yang sangat cantik. Dan terkadang juga mural menjadi sebagai penyalur kritik masyarakat terhadap para pemerintah. Lalu yang selanjutnya yaitu saya juga rileks ketika mendengarkan musik dan menonton pertunjukan seni. Saya juga kadang suka menonton pertunjukan seni, apapun itu, entah tari, ketoprak, kesenian daerah ketoprak, wayang, dan masih banyak kesenian daerah lain yang mungkin lebih menarik. Lalu saya juga mengikuti tren fashion, dan sekarang saya sedang mencoba belajar seni digital seperti web design seperti itu. Tapi untuk tutornya mungkin mahal ya, jadi saya sedikit belajar dari YouTube dan terkadang ada pelatihan secara gratis seperti itu. Lalu ada kreativitas ekonomi. Saya kagum dengan pemilik perusahaan startup. Saya tertarik dengan perkembangan kampanye pemasaran dan inovasi produk maupun layanan. Terus pengaturan keuangan perusahaan juga. Lalu pelatihan SDM dan bisnis pertanian modern. Jadi menggabungkan antara pertanian yang tradisional dengan bisnis yang modern. Itu keren banget sih. Lalu selanjutnya adalah gambaran kreativitas dan keinovasian yang sedang digagas. Untuk gambaran kreativitas dan keinovasian ini saya terinspirasi dari lingkungan saya. Yang pertama yaitu ada bisnis pre-love. Mungkin nggak bisa disebut pre-love sih, mungkin bisa disebut dengan bisnis fashion seperti itu. Jadi di rumah saya itu dulu ibu sering membeli, dulu ibu pernah usaha fashion juga, baju muslimah maupun seragam-seragam sekolah seperti itu atau baju bayi. Namun seiring dengan perkembangan trennya itu untuk baju-baju dewasa dan remaja itu sudah tidak diminati lagi, sehingga stok yang dibeli ibu saya itu terlalu banyak kan, jadi sehingga masih sisa seperti itu. Tapi itu bersih, bajunya masih baru. Nah, karena udah nggak bisa dijual lagi, saya kayak mikir, saya juga berniat untuk gimana kalau saya menjahit kembali baju dari kain dari baju tersebut, sehingga bisa menjadi barang fashion lain seperti tas atau mungkin dompet seperti itu, atau mungkin yang sedang ngetren tas HP yang kecil seperti itu beserta card holdernya, atau mungkin bisa sebagai ID card holder seperti itu, atau mungkin bisa menjadi sebuah topi yang mungkin lebih ke barang fashion yang seperti itu, yang mungkin lebih gampang untuk memasarkannya. Lalu kemudian ada bisnis kuliner. Ini mungkin bisnis yang mungkin 50-50 ya, agak susah, tapi juga kalau sukses tuh ya berharga banget, berjanji banget ya. Nah, untuk bisnis kuliner sendiri itu saya sedang berdiskusi dengan teman saya terkait kelanjutannya, karena saya berniat untuk membuka usaha seperti mahasiswa lainnya. Kayaknya sudah banyak juga mahasiswa yang bekerja sama untuk membuka usaha kuliner, yaitu dengan minum mochi, bisa mochi ice cream atau apapun itu, karena Semarang yang sedang panas-panasnya ini itu bisa lah beli mochi itu cukup mudah gitu. Nah, untuk sistemnya kita bisa menggunakan pre-order terlebih dahulu, tapi kalau nanti bisa alhamdulillah sukses, kita mungkin bisa membuka kios kecil seperti itu. Tapi ya saya masih berusaha untuk mewujudkannya. Lalu yang selanjutnya ada menambah fitur baru di usaha keluarga. Seperti yang saya bilang tadi, saya mempunyai usaha di rumah, jadi sebuah toko yang bisa dibilang toko serba atau toko kelontong. Saya berniat untuk menambah fitur baru seperti warkop mini atau kafe mini di toko di bekas dari usaha fashion tadi yang sudah tidak terpakai. Kami ingin menjual seperti minuman kekinian seperti kopi dan menyediakan tempat duduk. Saya juga ingin menambahkan seperti microwave atau kompor mungkin yang bisa menambah kesan kafe ala Korea, warkop ala Korea seperti itu. Lalu saya juga akan membuka cabang toko secara online, jadi mungkin bisa dengan pembelian barang secara online seperti itu. Lalu selanjutnya adalah mengenai mind maps yang mungkin menjadi pertimbangan saya. Yang pertama yaitu which ideas overlap, ide mana yang tumpang tindih. Lalu yang selanjutnya ada which ideas align best with our overall goals and objective, ide mana yang
paling cocok untuk kesemuaan tujuan seperti itu. Lalu which ITs could be combined to make them more effective. Terus ide-ide mana yang kalau dikombinasikan mungkin akan membuat lebih efektif. Lalu how can we measure the success of the ITs? Bagaimana kita mengukur kesuksesan itu? Lalu which ITs took you by surprise? Ide-ide mana yang mungkin akan mengejutkan? Lalu what research will be needed to implement certain ITs? Terus sumber-sumber yang dibutuhkan untuk mewujudkan ide tadi. Lalu are there any potential roadblock or challenge with certain ITs? Apakah ada potensial atau tantangan yang mungkin ada pada ide itu? Lalu which ITs yang cocok dengan pemahaman kita untuk target pelanggan atau pembeli kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.